Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum tata letak fasilitas dengan saya Dewi Nur Atika NIM 127. NIM 59. Saya Muhammad Sofwan Akil NIM 103. Saya Muhammad Ayu NIM 118. Saya Dewi Fortuna Kusuma NIM 146. Yang pertama yaitu modul 1 dengan judul penentuan tata letak pusat fasilitas. Di sini memperhitungkan modal transportasi yang digunakan untuk merencanakan perhitungan dengan tujuan meminimalkan biaya transportasi. Pada modul ini terdapat dua perhitungan, yaitu menggunakan metode NWC dan FAM. Pada perhitungan menggunakan Northwest Corner didapatkan hasil sebesar 3.145.491.000, sedangkan pada perhitungan dengan metode Vogel didapatkan hasil sebesar 2.386.064.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa akan lebih optimum jika menggunakan Vogel dengan biaya sebesar 2.386.064.000 karena memiliki biaya paling kecil. Kemudian modul 2 yaitu penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Di modul 2 ini terdapat peta proses operasi dan memiliki analisa yaitu operasi terdapat 12 jumlah, kemudian pemeriksaan titik buah dan penyimpanan 1, sehingga total ada 19 kegiatan. Kemudian itu proses pengerjaan kursi. Yang pertama adalah pemeriksaan bahan, pengukuran, kemudian pemotongan, penghalusan, terhadap pengecatan komponen yang memiliki tax time total 61,615. Untuk modul 3 ini, yakni penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Di sini terdapat 3 perhitungan, yakni jumlah produk mesin, efisiensi mesin bor, dan jumlah mesin bor. Sehingga dari perhitungan jumlah produk, efisiensi mesin, dan jumlah mesin dari masing-masing alat adalah dari perhitungan jumlah produk pada mesin bor menghasilkan sebanyak 443 unit, mesin penghalus sebanyak 453 unit, mesin pemotong sebanyak 463 unit. Pada perhitungan efisiensi mesin, mesin pemotong, mesin penghalus, dan mesin bor sama-sama menghasilkan efisiensi sebesar 91%. Pada perhitungan jumlah mesin, mesin terbanyak berada di mesin pemotong dan penghalus karena di proses tersebut menggunakan mesin sebanyak 14 mesin. Sedangkan untuk mesin bor hanya menggunakan 6 mesin dalam proses produksinya. Jadi, jika semakin banyak mesin yang digunakan dalam suatu proses, maka jumlah produk yang dihasilkan akan semakin banyak pula dan sebaliknya. Untuk modul 4, yaitu penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produk kursi. Perhitungan luas area produksi. Data di atas dapat disimpulkan dari perhitungan yang telah dilakukan untuk jumlah lantai pada masing-masing mesin atau proses produksi, yaitu mesin potong membutuhkan 33,1 meter persegi. Kemudian mesin penghalus membutuhkan 13,6 meter persegi. Lalu untuk mesin bor membutuhkan 5,2 meter persegi. Kemudian modul 5 yaitu analisis aliran proses menggunakan form puncak. Di sini kita menggunakan metode backward dan forward. Yang pertama, pada nilai backward pada trial pertama dihasilkan backwardnya sebesar 13%. Sehingga belum optimal, maka perlu dilakukannya trial kedua. Kemudian pada pembuatan rangka terjadi perubahan dari yang semulanya itu A, B, C, D, F, E, F, G, H menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu dihilangkan proses perakitan rangka sehingga hanya ada perakitan semua komponen. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang awalnya forward sebesar 87% menjadi 100%, dan peningkatan juga terjadi pada backward yang awalnya sebesar 13% menjadi 0%, sehingga tidak perlu dilakukannya trial lagi. Modul 6 yaitu perancangan sistem material handling.
Di modul 6 ini terdapat Activity Relationship Chart atau ARC dan Activity Relationship Diagram atau ARD. Pembuatan Activity Relationship ini berdasarkan derajat kedekatan dan alasan dari masing-masing departemen. Misal, Departemen A itu gudang bahan baku dan inspeksi awal. Mutlak berdekatan dengan Departemen B, yaitu pengukuran, dengan alasan derajat hubungan kertas kerja. Jadi, untuk kesimpulan, melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami kompetensi dasar dari tata letak fasilitas, agar dapat mengaplikasikannya dalam menentukan tata letak pabrik dan fasilitas atau ingin merelayout berdasarkan aspek-aspek tertentu, sehingga tidak adanya keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam proses produksi. Tata letak fasilitas ini juga memperhatikan biaya pemindahan barang untuk meminimumkan ongkos material handling yang akan dikeluarkan. Berikut merupakan peta tata letak dari PT Seven Furniture yang memproduksi kursi. Untuk yang pertama akan menjelaskan tentang ruang produksi. Di dalam ruang produksi terdapat yang pertama gudang material atau gudang bahan baku. Dan di sampingnya gudang bahan baku, samping kanannya terdapat ruang pengukuran. Setelah dari proses pengukuran, lanjut ke proses pemotongan. Dari proses pemotongan, lanjut ke proses penghalusan. Dari proses penghalusnya dibawa ke gudang bahan setengah jadi. Di gudang bahan setengah jadi terdapat 2 pintu, dan pintu itu terdapat rolling door dan tirai PVC yang digunakan untuk memisahkan ruang gudang bahan setengah jadi dan ruang produksi agar terhindar dari debu. Kemudian dari gudang setengah jadi masuk ke ruang assembly, yaitu atau perakitan. Dari ruang perakitan kemudian masuk ke ruangan sebelahnya, yaitu ruang pengecatan. Nah, dari ruang pengecatan kemudian masuk yaitu ke ruang inspeksi. Dan terakhir adalah masuk ke ruang gudang produk jadi. Kemudian di pabrik kami ini terdapat kantor yang terdiri dari 2 lantai. Pada lantai pertama, kita bisa melihat di sebelah kanannya terdapat lobby atau customer service dan ruang tunggu untuk klien yang ingin bertanya tentang produk kami. Kemudian di sebelah kirinya terdapat ruangan customer service, di mana tempat tersebut merupakan tempat untuk melayani para klien atau customer. Kemudian di sebelah kiri di sini terdapat ruangan staf atau karyawan bekerja. Lalu di sebelahnya terdapat kamar mandi. Dan pada lantai pertama ini kita bisa langsung menuju ke proses produksi, yaitu kita bisa tembus ke gudang setengah jadi. Kemudian setelah melewati tangga, kita akan menuju ke lantai 2. Pada lantai 2 ini terdapat kaca digunakan untuk karyawan yang ingin melihat atau mengawasi proses produksi yang sedang berlangsung. Kemudian di sebelah kanannya ini terdapat ruang santai bagi karyawan. Selanjutnya, untuk ruangan pertama dan untuk ruangan yang sebelahnya, di sini juga terdapat kaca yang untuk melihat proses produksi yang sedang berlangsung. Di sini merupakan ruangan untuk pimpinan perusahaan.
Kemudian untuk bagian depannya ini merupakan ruang meeting dan sebelahnya sini merupakan ruangan untuk karyawan bekerja atau staff. Selanjutnya di sini juga terdapat balkon, merupakan tempat yang ada di depan ruangan santai untuk karyawan. Terdapat area parkir. Untuk sebelah kiri, parkir untuk karyawan. Dan untuk sebelah kanan, parkir untuk klien atau tamu. Dan juga terdapat parkir sepeda motor. Untuk fasilitas selanjutnya yakni terdapat tempat beribadah atau musola. Dan untuk fasilitas selanjutnya terdapat juga taman untuk bersantai. Untuk fasilitas selanjutnya yaitu terdapat kantin yang bisa digunakan untuk staf dan karyawan untuk beristirahat. Selain itu, di sampingnya terdapat ruangan smoking area. Selanjutnya terdapat ruangan pembuangan sampah-sampah hasil produksi. Kemudian di sampingnya terdapat generator. Dan di area depan terdapat pos penjagaan pintu keluar bagi karyawan atau staf atau truk pengiriman saat sudah melakukan kegiatan di dalam perusahaan. Sekian penjelasan dari tata letak pabrik kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.